Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lanjutkan materi tentang oktav yang kedua. Kalau pertama kita sudah melakukan instalasi ya, kita coba membuka oktav di versi desktop maupun versi online-nya. Di pertemuan pertama itu saya coba demokan bagaimana membuat atau bekerja di oktav di versi website ya. Nah, kali ini kita fokuskan ke desktop. Jadi untuk untuk website itu nggak jauh beda sih mestinya. Nah, pertama kita buka dulu oktavnya. Jadi nanti yang kita pelajari ada ini memulai cukup mudah ya, tinggal buka di start menu aja. Kemudian yang kedua membuat formula atau rumus di command window. Kemudian fungsi kondisional. Fungsi kondisional ini paling sering dipakai oleh programmer atau yang membuat aplikasi itu, karena setiap aplikasi pasti perlu kondisional. Kondisional itu ibaratnya seperti ini. Misalkan jika hari ini mendung, maka akan turun hujan dan seterusnya. Nah, itu nanti misalkan kalau di game, kalau misalkan ditekan ini, nanti yang muncul apa? Kalau yang ini diarahkan, kursornya diarahkan ke kanan, nanti aksinya apa? Nah, itu adalah kondisional. Kemudian ada fungsi perulangan. Fungsi perulangan atau loop ya. Looping ini digunakan untuk menjalankan fungsi berulang kali, atau menjalankan, misalkan kita buat rumus dijalankan berulang kali sampai ketemu dengan hasil yang kita kehendaki. Nah, itu biasanya dipakai di perkuliahan atau mata kuliah metode numerik kalau di teknik. Kemudian gimana cara menambahkan komentar di editor. Nah, ini cukup mudah. Jadi saya kemas biar nggak lama-lama, nanti cepat aja. Nah, yang pertama ini sudah terbuka. Kemudian nah, ini membuat formula rumus dengan di command window. Jadi ini saya coba demokan singkat. Jadi misalkan kita punya fungsi gitu ya, punya rumus, atau ini sudah saya masukkan aja deh. Jadi misalkan P sama dengan 23. Nah, ini bedanya dikasih bedanya gini. Sebentar. Udah 32. Bedanya yang tanpa petik koma sama petik koma. Nah, kalau tanpa petik koma berarti dia langsung muncul hasilnya ya. Kalau pakai petik koma berarti dia nggak muncul hasilnya, nanti muncul ketika dia dipanggil. Nah, seperti ini. Kalau ini Nah, kalau kita panggil, nah seperti ini. Oh ya, tadi kalau misalkan ada salah itu, misalkan kita sudah buat fungsi ternyata nah seperti ini tadi, ini kan nggak bisa muncul lagi tanda arah 2 ini ya, tanda seperti ini ya, command window-nya. Jadi kita tekan CTRL-C untuk mengembalikan. CTRL+C. Nah, ini untuk mengembalikan. Jadi tekan bareng aja, nanti dia muncul lagi. Jadi membatalkan perintah yang sebelumnya. Kemudian saya ulang ya. Nanti tadi nilai P adalah 32, kemudian saya mau menghitung luas gitu, luas persegi panjang misalnya.
panjang 32, kemudian lebarnya sama dengan 12 atau 21 deh. Oke, kita dapat P sama L. Nah, kemudian saya menghitung luas. Nah, ini uniknya di pemrograman ya. Saya rasa di pemrograman dimanapun itu seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan kita nulis besar sama kecil itu beda nanti. Jadi, ini namanya case sensitive. Jadi, misalkan luas sama dengan P kali L. Nah, nanti dia langsung muncul hasilnya, karena nggak pakai petik 2 ya. Jadi, akan muncul hasilnya nilai L adalah 672. Nah, seperti ini adalah fungsi sederhana ketika kita jalankan di command window. Nah, variabel yang kita tulis ini nanti akan muncul secara otomatis di halaman workspace ya. Jadi, di sini ada P, nilai P ketika kita panggil. Nilai P ketika kita panggil, nah nanti hasilnya 32. Nilai L kecil ketika kita panggil 21, nilai L besar 672. Nah, itu fungsi sederhana di di command window ya. Ini kita bisa ngapain aja sih, misal matriks juga bisa. Jadi misal nilai A matriks 2, 3, 2, 1, 2. Nah, titik koma ini menandakan kalau dia baris baru ya. Jadi misal ini 2. Jadi di kolomnya dipisahkan dengan tanda tanda spasi ya, untuk memisahkan baris dengan titik koma. Nah, misal seperti ini. Saya enter. Jadi nilai A itu adalah matriks 211 dan seterusnya. Nah, ini kalau menuliskan matriks. Misalkan saya bikin D ini sama dengan nilai A dikalikan dengan konstanta P misalkan. Jadi nilai variabel D-nya ini adalah nilai matriks A dikalikan dengan nilai konstanta P-nya tadi 32 ya. Jadi kalau misal di enter, nah nanti hasilnya D-nya sama dengan ini. Jadi tinggal dikalikan 2 kali 32, 64, dan seterusnya. Oke, itu fungsi sederhana. Nah, yang ketiga, gimana cara gimana cara membuat fungsi kondisional. Kondisional itu kalau misal dipelajari di matematika atau kalau di teknik ya, biasanya aja di matematika logika, kemudian matematika diskrit. Tapi kalau untuk industri sama sipil nggak ada sepertinya. Nah, di kondisional itu biasanya dituliskan dengan nilai if. Jadi misalkan ada if, kita tahu nih kata kuncinya untuk melakukan conditional if, tapi kita lupa gimana cara menuliskan if di dalam Octave. Nah, itu kita bisa nyari di dokumentasi mestinya. Ada nggak ya? Nah, ini ada the if statement. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai misal if kondisinya apa? Saya mau bikin nilai A kalau nilainya kurang dari 5, maka then mestinya bukan gini. Coba langsung aja ya, display itu untuk menampilkan ya. Jadi misal ini karena kurang tidak dari 5 tidak lulus. Jadi nilai
nilai this nah ini untuk menampilkan. Jadi nilai this ini untuk menampilkan aja. Jadi kondisinya ketika nilainya kurang dari 5 itu maka keterangannya adalah dia tidak lulus. Tapi kalau yang enggak, kalau di sini ditulis ini cuma 1 ya. Kalau enggak, nah itu dituliskan dengan else if atau else. Nah ini untuk menandakan kalau perulangannya berlanjut. Kondisinya berlanjut. Misalkan else display lulus. Nah, kita akhiri dengan if. A-nya belum ada ya. Kita buat A dulu. A misalkan nilainya 4. Nah, kita balik lagi. Waduh, ini harus ngetik lagi. Jadi, gimana cara ini menampilkan seperti ini? Jadi cukup ditekan aja arah ke atas sama ke bawah ya. Nah, ini. Kemudian display tidak lulus. Else. Kemudian lulus. And if. Nah, hasilnya ini tidak lulus. Nah, kalau seperti ini kayaknya kurang bagus kalau dilihat. Nah, nanti coba kita buat versi ini ke dalam nah, kita buat nanti ke dalam mfile ya. Jadi kita buat ini ke dalam mfile. Jadi nanti kita tinggal deklarasi nilainya A-nya berapa, nanti kita panggil dengan mfile-nya. Mfile itu nanti kita buat di editor. Nah ini nanti yang kelima nanti. Yang kita lanjut ke keempat dulu aja. Jadi di keempat itu ada fungsi perulangan atau looping. Fungsi looping itu kalau biasanya yang sering dipakai itu adalah for. Jadi ada istilahnya for next. Nah, kemudian ada do will. Nah, itu juga fungsi perulangan ya. Atau looping. Kalau kita mau nyari misalkan looping ever structure. Nah, ini ada for aja ya. Ya yang sering dipakai memang for sih, for next itu, atau for aja. Nah, ini ada pakai while, ada yang pakai while, ada yang do. Nah, itu sama aja sih, do while. Jadi bisa dilihat di panduannya ya nanti, atau di documentation. Karena kalau kita belajar pemrograman, kita fokus dulu nih, kita mau pakai apa. Jadi setiap bahasa pemrograman biasanya beda-beda strukturnya atau apa ya, penulisannya itu beda-beda. Jadi misalkan kalau di tempat lain yang if ini harus ada then. Kalau tadi meskipun kita nggak tulis then, ini masih bisa ya. Oke, kita balik lagi yang fungsi for kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita panggil yang ini ya, coba pakai yang ini. Ini biar seperti ini lagi. Ini yang kondisional. Ini agak berantakan ya.
Oke, nah ini. Oh ya, misalkan ini kan hanya dua kondisi tadi. Kalau misalkan ada tiga kondisi, konsepnya seperti apa? Jadi tinggal ditambahkan aja and if gitu. Jadi and if nanti kondisinya apa? Nah ini baru nanti else body. Nah seperti ini ya. Ini kalau banyak kondisinya. Jadi kalau banyak ya pakai ini aja berulang-ulang gitu. Jadi ini, nah gitu, seperti ini diulang. Ini kalau cuma dua atau satu ya cukup ini aja. Kalau satu, kalau satu bukan kondisi ya, yang cukup ditulis aja. Jika ini keterangannya apa? Atau langsung keterangannya, karena nggak ada kondisinya. Namanya kondisi biasanya lebih dari satu. Gitu. Kemudian looping. Nah, looping konsepnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita panggil, saya ubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi misal for, di sini for i sama dengan nah di ini batas ya, jadi awalnya 3 nanti akhirnya 10. Jadi saya bikin biar beda 1 sampai 4. Nah kemudian apa yang mau diulang, jadi yang mau ditampilkan apa ya? Misal kalau kita mau menampilkan i bisa aja ya, jadi misal i yang diulang adalah i, kemudian n4. Nah, ini akan tampil. Jadi I-nya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Jadi for itu untuk perulangan seperti ini. Jadi diulang-ulang gitu. Karena ada batas tadi. Misal apa namanya? 1 sampai 4 berarti hasilnya angka 1 sampai 4. Kalau yang diulang itu bukan angka tapi tulisan, misalkan saya bikin seperti ini, kemudian yang diulang adalah misal ulang deh, kata ulang. Jadi kita print aja, bukan pakai display, bisa nggak ya? Coba sih, display ulang. Enter. And for. Oh bisa ya. Jadi kita mau menampilkan ulang sebanyak 4 kali karena ini dia 1 sampai 4. Selain pakai this, itu kita bisa menampilkan dengan menggunakan printf. Jadi misalkan printf dengan ulang. Nah, jadi ini akan tertulis ulang nanti. Itu ada dua cara ya untuk menampilkan kalimat atau caption. Yang pertama pakai display, yang kedua pakai printf. Nah, biasanya untuk menambahkan sesuatu itu dengan menggunakan printf. Misalkan saya bikin seperti tadi. Saya cancel dulu. Nah, ini kemudian printf ulang n4. Nah, ini akan seperti ini kalau printf. Tapi kalau display tadi dia langsung ke bawah ya. Nah, gimana cara memisahkan ini? Misal di enter gitu. Jadi dengan menambahkan dengan menambahkan backslash n. Nah, ini menandakan untuk baris baru nanti. Kemudian n4. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsi perulangan. Jadi ada fungsi looping tadi untuk
mengulangi fungsi misalkan, atau mengulangi kata, mengulangi apapun kejadian sebanyak berapa, sebanyak n atau sebanyak i kalau ini. Kemudian tadi ada kondisional ya, fungsi kondisi, jika ini maka terjadi ini. Kemudian yang kelima sekarang menambahkan komentar. Komentar ini sebenarnya sederhana sih. Kalau kita bekerja di mfile atau di editor, ini saya bersihkan dulu ya. Jadi ada tombol perintah clc. Saya coba dulu clc. Nah, ini untuk membersihkan layar kalau clear. Tapi ketika kita panggil, nah ini masih muncul ya. Jadi variabel ini masih tersimpan. Jadi meskipun kita clc, ini masih tersimpan variabelnya. Nah, gimana cara saya mau bikin nanti biar variabelnya itu nggak numpuk? Saya mau bikin variabel A lagi tapi angkanya nggak ini. Nah, itu kita bisa pakai clear. Nah, ini nanti akan terbuang semuanya. Oke, kita pindah ke editor. Di editor, nah ini saya mau coba bikin yang ini tadi, fungsi kondisional. Ini, nah ini nanti ketika saya panggil, ini nanti bisa langsung dipakai gitu. Nah, gimana cara menambahkan komentar? Komentar ini biasanya gini, kalau komentar biasanya saya pakai untuk menandai sesuatu atau ya buat not to land lah, atau not sebuah catatan gitu ya. Misalkan ini, nah kalau menuliskan komentar dengan menggunakan perintah persen ya, persentase atau simbol persen lah. Jadi persen, nah ini misalkan fungsi kondisional. Nah, kemudian saya jalankan, tapi harus disimpan ya. Saya simpan di dokumen deh. Ini coba saya simpan di dokumen. Karena ini tempatnya bukan di sini, jadi harus dipindahkan. Jadi change directory. Nah, ini A-nya sama ya. Coba saya clear. CLC. Oke, kita pindah dulu ke dalam folder dokumen, karena ini sudah di dokumen ya. Di dokumen mestinya ada file namanya coba. Nah, ini kalau misalkan kita panggil, karena A-nya belum terdeklarasi, misal A-nya saya tulis A sama dengan 9. A-nya 9, kemudian saya panggil lagi dengan perintah coba, dipanggil dengan nama filenya ya. Nah, berarti mfile yang kita bikin jalan, sama konsepnya seperti yang di command window. Bedanya apa? Ketika kita bekerja di command window, kita terfokus atau kita untuk melakukan koreksi itu harus lama banget ya. Kita harus nekan arah bawah ke atas, harus mengulangi lagi kita ketika error. Tapi kalau dengan menggunakan editor, misal kita salah itu, misal seperti ini, saya salah, kita jalankan, dia akan ada notif, nah ini, dia akan ada notif pas error nearline 6. Jadi di perintah ke baris ke-6 ini terjadi error, padahal errornya ada di 5. Tapi karena ini memang dianggap sebagai tulisan, maka nif-nya nggak ada, makanya ini dianggap error. Jadi kita beri di sini T2.
Nah, seperti ini dia akan bisa lagi ya. Nah, ini kalau bekerja di MFile dan menambahkan komentar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, satu lagi ya. Tadi for-nya ada nggak ya? Nggak ada. Coba ini ya. Ini saya coba. Kita pakai fungsi ini. Ini adalah fungsi, komentarnya adalah fungsi perulangan. Oke, kemudian saya simpan. Kemudian saya jalankan, coba. VIP-nya error. Tadi ada VIP yang tidak. Ini VIP-nya belum dideklarasikan. Saya simpan lagi. Saya tambah ini tadi. Kemudian saya jalankan. Nggak jalan. Sebenarnya jalan, cuma kok nggak kelihatan ya. Ini tadi untuk apa ya? Look every, coba ini deh, ini aja. Saya simpan lagi, saya jalankan. Nah, ini fungsi yang ada di documentation, tapi ini tadi sebenarnya sukses, cuma outputnya apa, nah itu harus di ini lagi. Quick once, fungsi once ini library yang sudah ada di ini ya, di Octave ya, nanti bisa dipelajari once itu apa. Nah, ini ada once dimension dan seterusnya. Nah, ini sudah sukses, berarti MFile-nya sudah jalan. Jadi ketika kita mau buka MFile, diupayakan yang ini itu ada di letak file MFile-nya kita simpan tadi. Dan gimana caranya? Dengan menggunakan klik ini yang tombol biru. Udah, kita tinggal tempatkan di foldernya di mana, select. Oke, nanti kita bisa panggil di sini. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.